find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kembali lagi di channel saya ini ya, channel yang membahas seputar permasalahan ikan nila dan ikan gurami. Jadi pada kesempatan kali ini Mas Bro, saya lagi mau sedikit berbagi tips dan pengalaman ya tentang peluang bisnis berbudidaya ikan gurami. Dan di sini juga akan saya bagikan tipsnya Mas Bro bagi pemula ya, agar berbudidaya guraminya dapat dilakukan dengan modal yang minim ataupun budget yang minim ya, tapi dapat hasil yang maksimal. Nah, kenapa saya bilang ikan gurami ini termasuk bisa kita jadikan sebagai bisnis ya? Karena ikan gurami ini bukan bisa kita jual udah besar saja. Nah, jadi kita bisa jual bibit, jual telur juga ya. Oke, bagi pembudidaya ikan gurami pemula, kalau kita tidak mempunyai lahan yang luas ataupun modal yang besar, kita cukup bisa menggunakan terpal medianya Mas Bro ya. Bisa dilihat seperti saya ini, berbudidaya ikan gurami menggunakan terpal. Dan untuk terpalnya kita beli yang tipe biasa pun boleh Mas Bro, karena ikan gurami ini tidak seperti ikan nila ya. Ikan nila dia mau menggigit terpal sehingga terpalnya bocor. Kalau ikan gurami tidak ya, asalkan dia dialas ya, dialas dari dasar tanahnya, jangan langsung terpal, dikasih alas. Dan untuk kerangkanya pun kita bisa menggunakan bambu ataupun kayu ya, jadi lebih hemat ya. Lalu untuk bibit, belilah bibit yang dekat dengan rumah kita Mas Bro, jadi tidak terlalu jauh ya. Nah, dulu saya sering itu pesan bibit dari tempat yang jauh, jadi asal sampai bibitnya banyak yang mati Mas Bro. Bisa jadi karena kelelahan perjalanan jauh ya, dan juga untuk menghindari stres pada ikan karena perjalanan jauh. Nah, kalau sudah stres seperti itu, nanti ikannya pasti banyak yang mati ya. Setiap hari ada yang mati, apalagi bibitnya terlalu kecil. Makanya kalau beli bibit itu minimal ukurannya 4 inci Mas Bro, karena ukuran 4 inci dia sudah kuat daya tahan tubuh. Dan untuk pakan ikan gurami ini, agar kita hemat pelet Mas Bro, kita selingilah dengan daun-daunan ya. Nah, pakan alternatif, daun-daunan seperti daun singkong, daun pepaya, daun keladi, daun kangkung, seperti itulah. Yang penting daun-daunan. Untuk air kolam ikan gurami jarang kita ganti pun tidak apa-apa Mas Bro ya. Nah, yang penting dia tidak berbau busuk. Nah, kalaupun warnanya butek, biarkan saja ya. Karena kalau kita sering-sering ganti air, nanti ikannya juga bisa stres, apalagi kalau ikannya masih kecil. Dan juga untuk berbudidaya ikan gurami ini kita tidak perlu menggunakan aerator ataupun water pump ya. Jadi kita bisa lebih menghemat listrik dan menghemat duit. Tidak perlu kita beli-beli seperti yang saya sebutkan tadi. Dan juga untuk air kolam ikan gurami ini usahakan buat yang dalam ya. Kalau dalam kolamnya lebih cepat pertumbuhan ikannya. Lalu untuk masa panen Mas Bro, untuk di daerah saya ini biasanya umur 8 bulan itu ya, yang suka dibeli orang konsumen itu yang umur 8 bulan. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from